Hai para pendengar, selamat datang kembali nih di channel Konten Film. Seperti yang kalian ketahui, kemarin kita sudah membahas episode 1 sampai 3 The Walking Dead The One Who Lives. Dan di video kali ini, saya akan membawakan episode selanjutnya yaitu 4 sampai tamat. Tapi buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bahkan belum tahu nih, film ini mengenai apa, kayaknya mau gak mau kalian harus tonton dulu serial The Walking Dead yang sudah saya bahas beberapa bulan lalu, ada di playlist semuanya lengkap. Sementara buat kalian yang sudah tahu, ya jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja ke alurnya dan selamat menonton. Pada suatu waktu, di tengah cuaca buruk turun, Rick dan Michonne yang memutuskan untuk melompat dari heli agar bisa kabur dari CRM langsung memasuki satu rumah yang tidak ada penghuni di dalamnya. Bahkan mereka pun sedikit dibuat bingung karena rumah yang mereka datangi ini rupanya dalam keadaan masih utuh setelah kiamat zombie menimpa. Dan Rick kehilangan alat PRB atau alat pemanggil helikopter bantuan pihak CRM. Dalam perbincangan ini, Michonne mengatakan jikalau ia mempunyai anak dari Rick bernama Argy tepat di saat Rick meledakkan jembatan, di mana pada kala itu dirinya sedang hamil. Namun siapa sangka, Rick malah tidak menanggapi obrolan itu karena di sini Rick terus memaksa agar mereka bisa segera kembali ke markas. Hal itu jelas saja membuat mereka berdua pun kini berdebat. Dengan Michonne yang tidak paham apa yang ada di otak Rick, bahkan Michonne sendiri di sini benar-benar tidak mengenali Rick karena Rick seperti kehilangan arah, cari aman, dan tidak memiliki tujuan. Namun rupa-rupanya ada satu hal yang membuat Rick tidak bisa pergi, karena CRM terutama Jadis yang sudah tahu keberadaan keluarga Rick akan segera melakukan serangan ke Alexandria jika ia melarikan diri. Mereka berdua terus berdebat karena Rick terus saja meminta kembali ke CRM sedangkan Michonne ingin pergi. Sehingga Michonne yang muak dengan omong kosong ini pun lantas terdiam ketika melihat helikopter yang ditumpangi mereka telah menabrak sebuah gedung. Meski itu bisa menjadi alasan kemungkinan mereka tewas, namun lagi-lagi Rick menolak dan hal itu pun membuat Michonne menyerah untuk kemudian kini memutuskan pergi pulang seorang diri meninggalkan Rick. Karena Michonne tahu jika mencari Rick selama beberapa tahun hanyalah sia-sia, mengingat Rick yang ia temui sekarang bukan Rick yang ia kenal lagi. Akibat ledakan tersebut, para zombie kini memasuki area gedung. Rick dan Michonne yang mencari jalan keluar sekiranya mereka sempat terjebak di area ruangan seorang dokter yang mengakhiri dirinya sendiri karena menyerah menghadapi dunia ini. Lagi-lagi, meski dalam situasi yang sangat mencekam, mereka berdua mulai berdebat. Namun perdebatan tersebut kini harus terhenti karena para zombie sudah berada di area luar, jadi mereka berdua berusaha menghabisi dengan alat seadanya. Akibat ledakan tadi, hal ini membuat gedung terus mengalami guncangan, sehingga sebuah lampu harus terjatuh menimpa mereka berdua. Dan sialnya ketika Michonne terjebak, para zombie mulai mengepung mereka. Meski di sini Michonne mengarahkan Rick untuk pergi, namun Rick enggan melakukannya. Namun setelah selesai menyelamatkan Michonne, mereka berdua yang terus mencari jalan keluar malah kembali ke ruangan awal. Meski merasa sebal dan kecewa karena Rick ini benar-benar berubah. Namun Michonne sekiranya yang melihat tangan dari Rick mulai memberinya sedikit apresiasi karena Rick mau mengambil keputusan besar untuk melarikan diri meski pelariannya itu sia-sia. Hingga di tengah obrolan itu, guncangan kembali terjadi. Rick yang mengajak Michonne untuk keluar karena tempat ini akan hancur langsung ditolak oleh Michonne mengingat mereka berdua harus memutuskan kemana mereka selanjutnya akan pergi. Dalam waktu yang terbatas, Michonne terus berusaha menjelaskan jika dirinya tidak tahu keadaan Judith karena sudah 1 tahun Judith tidak pernah menjawab walkie-talkie-nya. Jadi ia memohon untuk Rick bisa kembali pulang ke Alexandria sekarang juga. Dan terjawablah sudah mengapa Rick menjadi seperti ini. Karena Rick sedikitnya memiliki semacam trauma setelah kehilangan Carl, anak pertama. Jadi dengan adanya ancaman-ancaman dari pihak CRM, ia yang tidak ingin keluarganya dalam ancaman kembali memilih patuh kepada CRM. Karena di sini Rick tidak ingin Michonne dan kedua anaknya bernasib sama dengan Carl akibat kelalaiannya dalam hal menjaga. Dan setelah susah payah membujuk, rupa-rupanya Rick luluh juga dan sepakat agar ikut pulang bersama Michonne ke Alexandria. Pagi harinya, dengan seragam yang sudah ditinggalkan, mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat itu menggunakan sebuah mobil untuk kembali pulang. Selang memutuskan untuk melarikan diri dari CRM,
Rick dan Mison kini mulai melewati waktu bersama setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka terlihat sangat antusias agar bisa kembali pulang ke rumah dan memberikan kejutan kepada keluarganya. Dalam perjalanan yang akan berlangsung panjang, mereka sempat menghampiri sebuah toko untuk mencari bahan persediaan. Namun yang mereka temukan lebih dari itu, karena mereka mendapatkan sebuah petunjuk jika dengan berjalan beberapa waktu mereka dapat singgah di sebuah kabin untuk bisa bermalam. Akan tetapi, kini mereka harus membantu beberapa orang yang terlebih dahulu kewalahan menghadapi zombie. Bahkan Rick dan Mison pun memberikan ketiga orang tersebut sebuah ramen untuk menganjal perut mereka yang terlihat kelaparan. Akan tetapi apa yang mereka beri tidak berbalas manis, karena Red salah satu dari mereka malah ingin merampas apa yang Rick dan Mison miliki, hingga mereka yang murka pun berusaha balik melawan dan merampas kembali apa yang sudah mereka berikan. Setibanya di area kabin yang dimaksud, mereka dengan cepat beristirahat karena merasa lelah akan perjalanan yang sudah mereka lalui. Namun di waktu yang sama, terlihat seseorang berjubah berusaha mendatangi area kabin mereka beristirahat. Tepatnya 3 tahun lalu, di mana ketika Gabriel sendirian di tengah hutan, ia dihampiri oleh Jadis. Meski merasa khawatir, namun Gabriel sendiri yang pernah menjalin asmara dengan Jadis tampaknya sangat antusias melakukan pertemuan itu. Jadis rupa-rupanya mendatangi Gabriel dengan maksud mengorek-ngorek informasi tentang Rick bahkan Mison. Namun hal itu tidak ditunjukkan oleh Jadis, apalagi ketika ia tahu Rick dikabarkan tewas oleh kelompok Alexandria atas kejadian di jembatan kala itu. Sejak pertemuan pertama pun, Gabriel selalu merencanakan waktu pertemuan-pertemuan setiap tahunnya dengan Jadis, di mana pada kali ini, 2 tahun yang lalu mereka kembali bertemu, membuat Jadis sekiranya terkejut ketika mengetahui Mison pun pergi mencari Rick. Meski dalam pertemuannya ini, lagi-lagi Gabriel tidak merasakan keanehan dalam perbincangan, walau pada kenyataannya, Jadis ingin mencari tahu seluk-beluk Alexandria dari Gabriel. Karena pikir Jadis, Gabriel tidak akan membocorkan rahasia pertemuannya untuk bisa membuat sebuah file terkait Alexandria jikalau sewaktu-waktu Rick melarikan diri dari CRM. Lalu dalam perpisahannya pun, Gabriel memberikan sebuah kalung cincin kepada Jadis yang tadinya akan ia gunakan untuk bisa menikahkan Rick dan juga Mison. Gabriel dan Jadis yang sudah melakukan 3 kali pertemuan dalam 3 tahun terakhir membuat Gabriel yang tidak bisa memendam apa yang ia rasa mulai mengasumsikan jika ia menginginkan Jadis untuk kembali ke Alexandria. Namun karena maksud dari Jadis bertemu bukan untuk ini, ia malah mengacungkan pistol kepada Gabriel. Namun entahlah karena Gabriel sudah sangat berjasa di kehidupan Jadis, ia mengurungkan niat itu. Keesokan paginya, Rick dan Mison kini dibuat cemas akan kehadiran Jadis yang menemukan mereka dengan sebuah ancaman jika ia akan membawa Rick dan Mison kembali ke CRM atas pelarian mereka. Jadis benar-benar murka, apalagi dengan Rick. Rupanya pelarian mereka sangat ceroboh karena meninggalkan beberapa jejak yang membuat Jadis tahu. Jadis yang tidak bisa memaafkan karena hadirnya Mison beserta Rick yang telah membuat kekacauan berusaha melakukan hal yang menurutnya benar. Mengetahui keberadaan mereka kini terancam, Rick dan Mison yang kini melakukan pengejaran kepada Jadis membuat Mison ingin benar-benar membunuhnya. Namun Jadis sekiranya kini memiliki keberuntungan lain karena ia berhasil melarikan diri dari kejaran Rick dengan mendatangi 3 orang kelompok yang Rick tinggalkan untuk meminta bantuan dengan arahan ia bisa membawa mereka ke CRM jikalau mereka membantunya. Tentu saja karena merasa lapar dan hidup tidak karuan, mereka yang setuju kini berusaha membantu Jadis. Sementara Rick dan Mison yang terus mencari jejak-jejak kepergian Jadis kemanakah ia pergi, kini mendatangi sebuah tempat yang mereka tidak tahu jikalau ini adalah sebuah jebakan yang telah direncanakan oleh Jadis sendiri. Akan tetapi, akibat kecerobohan yang tidak sebanding, alih-alih mendapatkan tempat tinggal yang layak, 3 penyintas tersebut kini malah mendapatkan sebuah petaka lain. Dalam situasi menegangkan tersebut, Rick, Mison, dan juga Jadis yang saling bersembunyi sembari melontarkan beberapa kalimat-kalimat yang mungkin bisa membuat mereka bersepakat, sekiranya membuat Rick dan Mison sempat terpengaruh, karena dengan kepergian mereka pun justru itu akan memperburuk keadaan Alexandria, karena ada sebuah file terkait Alexandria yang ia miliki di CRM, jadi kapanpun CRM bisa menyerang mereka. Namun jika Rick kembali, Jadis berjanji bisa mengatasi penyerangan itu dan keluarga Rick akan baik-baik saja. Maka setelah berpikir singkat, Mison dan Rick yang menyadari perkataan Jadis ada benarnya bermaksud sepakat, di mana Rick akan kembali kepada CRM sementara Mison akan pulang. Namun rupa-rupanya,
Kesepakatan itu hanyalah angin lalu karena Jadis yang sudah sekarat bermaksud menyerang keberadaan dari Rick. Meski merasa kesal kepada Jadis, namun karena ia pernah menjadi bagian dari mereka pun, terutama dalam melawan Negan dulu, Rick dan Mission mulai memberikan sebuah waktu bagi Jadis untuk berbicara di akhir hayatnya. Dan terungkaplah mengapa Jadis berusaha membuat sebuah file Alexandria, karena ia tidak ingin CRM, yaitu komunitas yang ia tengah bangun ini, akan dirusak oleh orang-orang Alexandria jika sewaktu-waktu mereka tahu Rick ada di antara mereka. Namun karena hal ini sudah tidak lagi berarti, Jadis mulai membeberkan titik lokasi di mana file itu berada, yaitu tepat di area kamarnya. Hingga Mission dan Rick yang tadinya bermaksud pulang, malah berencana akan kembali lagi ke CRM untuk melenyapkan file tersebut beserta CRM. Walau cara singkat telah Jadis berikan di mana ia mengarahkan Rick meledakkan kamarnya saja, namun Mission yang tahu cara kerja dari CRM sudah salah, berencana ingin kembali dengan tujuan untuk menghentikan CRM. Dan di akhir hayatnya Jadis memberikan sebuah cincin yang pernah Gabriel berikan kepada Rick. Dan sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan misi berbahaya kembali, Rick mulai memberikan cincin tersebut kepada Mission untuk simbol pernikahan mereka. Sementara sekarang, Gabriel yang sudah berjanji 1 tahun lalu akan kembali bertemu dengan Jadis mulai menunggunya. Beberapa waktu kemudian, Rick dan Mission yang kembali ke CRM dengan tujuan untuk mengambil berkas tentang Alexandria. Sehingga Thorn yang melihat Rick kembali dan selamat tampaknya merasa senang, karena di sini Thorn menyangka jika Rick telah tewas dalam tragedi kecelakaan heli tempo lalu. Di sisi lain, Mission diam-diam menyelinap masuk ke area dalam untuk mencari berkas Alexandria di kamar Jadis. Hingga setelah lama mencari, pada akhirnya Mission menemukan berkas tersebut, di mana dengan segera Mission menghancurkan. Namun ketika Mission akan pergi, ada seseorang yang masuk dan dengan terpaksa Mission habisi. Setelah mendatangi Thorn, Rick kini ditugaskan untuk menghampiri Komandan Bell, di mana Komandan Bell berasumsi jika para ilmuwan belum menemukan jawaban dari ini semua dan mungkin tidak akan pernah. Jadi hanya merekalah pihak CRM yang bisa mengatasi kiamat zombie ini bagaimana. Di ruangan, Komandan Bell mencoba berbicara 4 mata dengan Rick, di mana Komandan Bell meminta Rick untuk bisa bekerja sama dengannya untuk menghancurkan seluruh komunitas di seluruh dunia saat ini, karena ia bertujuan akan membuat CRM yang menjadi satu-satunya komunitas di bumi. Sehingga Komandan Bell memberitahu jika dalam 18 jam ke depan, pihak CRM akan mewujudkan keberadaannya dengan komunitas paling tinggi di dunia. Dan siapapun komunitas di luar sana yang berdiri akan langsung dihancurkan, karena tidak boleh ada komunitas lain selain CRM, termasuk juga Alexandria. Rick yang mendengar tentu saja mulai cemas, di mana ia yang diam-diam mengeluarkan sebuah pisau berusaha menahan emosinya di saat Komandan Bell menjelaskan mengenai Rick yang akan menjadi pemimpin CRM. Namun, Rick harus membawa orang-orang ke CRM sama seperti Jadis. Mission yang kini mendatangi sebuah ruangan yang tengah diadakan sebuah rapat, di mana rapat tersebut menjelaskan jika para anak kecil yang berada di area Portland akan dievakuasi ke CRM, tetapi itu hanya anak-anak yang terpilih saja. Dan sisanya akan dilenyapkan oleh bom gas beracun yang menjadi senjata utama dari CRM. Di mana menurut Komandan Bell, jika wilayah Portland mati, maka hal ini akan menjadi kekuatan bagi CRM karena dunia yang selanjutnya akan dimulai. Akan tetapi di saat Komandan Bell meminta Rick untuk sumpah di atas pedang, Rick malah melempar pisau tersebut. Di mana Rick dengan tegasnya mengatakan jika dunia ini tidak akan hancur dan Bell sendiri yang akan mati. Setelah pertarungan singkat, Rick mulai menghubungi Thorn untuk memberitahu jika Komandan Bell telah pergi ke hutan untuk menyendiri, dan Bell sendiri telah menugaskan Rick untuk mengatasi ini semua demi menutupi kematian Bell. Rick yang kini pergi dengan membawa sebuah box ke dalam lift, malah diketahui oleh orang lain ketika box itu mengeluarkan darah. Mission yang bertemu dengan Rick mulai memberitahukan jika mereka belum bisa pulang karena terdapat satu masalah yang harus Rick dan Mission atasi terlebih dahulu, di mana terdapat sebuah bom di luaran sana yang akan menghanguskan satu kota, dan kota itu penuh dengan penduduk, maka mereka harus menghentikannya. Thorn kini mulai mengetahui jika Rick tengah merencanakan sesuatu ketika ia melihat tangan palsu dari Rick tepat di area kamarnya, dan ini tandanya Rick mulai berubah. Rick dan Mission kini mulai merencanakan rencana dengan sebuah granat yang mereka susun, tak lupa juga dengan Komandan Bell yang sudah menjadi zombie. Baru saja keluar, sialnya Rick dan Mission malah diketahui oleh Thorn,
Di sini Thorne mencoba menanyakan keberadaan Komandan Bell dan apa yang telah Rick lakukan. Lalu Thorne juga mulai mengarahkan Rick dan Mission untuk kembali ke dalam tenda. Namun, sesuatu yang sangat besar kini mulai terjadi. Akibat ledakan tersebut membuat seluruh pasukan CRM menjadi zombie karena terdapat gas yang dulu pernah dilemparkan oleh pihak CRM kepada kelompok Mission dan juga Nat. Thorne yang mempunyai masker oksigen nyatanya masih selamat, sehingga Rick menugaskan Mission untuk mencari masker oksigen untuk mereka, dan Rick sendirilah yang akan menghadapi Thorne, akan tetapi sialnya Rick malah dikepung oleh para zombie. Setelah pertarungan besar yang mengorbankan ratusan jiwa, demi keselamatan ratusan ribu penduduk tidak bersalah, Rick dan Mission yang bisa mengatasi ini mulai meninggalkan Thorne yang tengah sekarat. Setelah kejadian yang menguras emosi, pikiran, dan juga air mata, pada akhirnya Rick dan Mission kembali pulang dan mereka pun kini mulai bertemu dengan Judith serta Archie. Jelas saja dalam raut yang terpampang, Judith sangat senang sang ayah telah kembali karena Judith tahu jika sang ayah masih hidup setelah tragedi di jembatan kala itu. Hingga film pun kini selesai.